Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Kumalasari dengan NIM 1211090 dari kelas PGMI 2C mata kuliah Sejarah dan Ilmu Pendidikan Islam. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang dalil naqli dalam pendidikan Islam. Pengertian dalil naqli. Dalil naqli bersumber dari Al-Quran maupun As-Sunnah yang membahas keberadaan dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasan lainnya adalah kekuasaan Allah atas penciptaan alam semesta ini. Dalil naqli diartikan sebagai ilmu-ilmu yang diajarkan atau transformasikan. Ilmu-ilmu ini cenderung disandarkan pada informasi dari orang-orang yang diutus untuk menyampaikannya. Pada konteks ini adalah wahyu-wahyu Allah yang diturunkan melalui para rasul utusannya. Adapun contoh dalil naqli terkait keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, diantaranya Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1-4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakullahu kufuwan ahad. Shadaqallahul adzim. B. Petunjuk dalil naqli dalam pembelajaran. Istilah belajar adalah sebagai upaya perubahan tingkah dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, mendengar, mengamati, meniru, dan lain sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan pembelajaran adalah usaha kondusif agar berlangsung kegiatan belajar dan menyangkut serta didik. Dengan demikian, belajar dan pembelajaran adalah dua kegiatan yang tidak dapat dipisahkan, di mana keduanya merupakan interaksi edukatif yang memiliki norma-norma. Khusus dalam pendidikan Islam, Al-Quran menjadi sumber normatifnya. Berdasarkan hal ini, maka dapat dipahami bahwa belajar dan pembelajaran akan ditemukan dalil-dalil dari Al-Quran yang berkenaan dengan petunjuk Al-Quran tentang pentingnya belajar dan pembelajaran. C. Metode dalil naqli dalam belajar dan pembelajaran. Secara tersurat, tidak ditemukan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang metode pendidikan. Namun, jika dianalisis dari segi redaksi Al-Quran dan cara Allah mengajarkan ajaran-ajarannya kepada rasul-rasulnya, dan ada beberapa metode yang dapat diadopsi menjadi metode pendidikan. Antara lain, yang pertama, metode dialog. Yang kedua, metode kisah. Yang ketiga, metode amsal perumpamaan. Yang keempat, metode keteladanan. Dan yang kelima, metode targhib dan tarhib. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang metode dialog. Metode dialog adalah metode mendidik anak dengan melakukan interaksi secara langsung antara orang tua dan anak. Sehingga dalam metode ini akan terjalin kepercayaan dari anak kepada orang tua, serta akan semakin memberikan kedekatan antara keduanya.
Adapun yang kedua, metode kisah. Metode kisah merupakan cara penyampaiannya atau penyajian materi pembelajaran secara lisan dalam bentuk cerita dari sang guru kepada anak didik. Dalam kegiatan pelaksanaannya, metode kisah dilaksanakan dalam upaya memperkenalkan, memberikan keterangan, atau menjelaskan tentang hal-hal baru dalam rangka menyampaikan pembelajaran yang dapat mengembangkan berbagai kompetensi dasar. Adapun yang ketiga, metode AMSAL. Metode AMSAL adalah cara mengajar yang mana guru menyampaikan sesuatu dengan cara menyerupakan dengan sesuatu yang lain untuk mengkonkretkan sesuatu makna yang abstrak. Metode ini sering digunakan guru untuk menyampaikan materi pembelajaran supaya peserta didiknya mengetahui dan memahami materi pembelajaran dengan baik. Yang kelima, metode keteladanan. Metode keteladanan adalah suatu metode pendidikan yang digunakan seorang guru, baik itu dalam proses pembelajaran maupun di luar pembelajaran, dengan cara memberi contoh-contoh yang baik kepada siswa, khususnya dalam pembinaan akhlak. Adapun yang terakhir, metode targhib dan tarhib. Pengertian targhib secara istilah menjelaskan pengertian targhib sebagai suatu janji yang disertai bujukan atau rayuan untuk menunda kemaslahatan, kelezatan, dan kenikmatan. Namun penundaan itu bersifat pasti, baik dan murni, serta dilakukan melalui anak soleh. Adapun pengertian tarhib. Tarhib adalah ancaman atau intimidasi melalui hukuman yang disebabkan oleh terlaksanakannya sebuah dosa, kesalahan, atau perbuatan yang telah dilarang oleh Allah.